Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri bagaimana ya konsep mendidik anak-anak kita di dalam Islam agar mudah-mudahan mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang akan menjadi aset bagi kita orang tuanya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul mahsyar, ya, dalam keadaan bahagia, sejahtera, dijauhkan dari api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana pendidikan di dalam Islam. Ini masih pada fase-fase awal, ya, segala sesuatu yang kita persiapkan secara fisik dan mental untuk kemudian membentuk ya pribadi-pribadi yang soleh dari anak-anak kita. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai khitan, ya. Karena memang khitan merupakan bagian dari syariat yang ada di dalam ajaran Islam, sebagaimana adanya syariat mengenai akikah, ya, yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, secara makna khitan, ya, sebagaimana yang kita mafhum, ya, adalah memotong, ya, kulit yang menutupi ujung zakar, ya, atau kemaluan lelaki, ya. Dan secara istilah artinya secara istilah syar'i, ya, khitan itu adalah memotong bulatan di ujung hasafah, tempat pemotongan zakar, dan yang merupakan tempat timbulnya konsekuensi hukum-hukum syariat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam berbagai hadis, ya, dari Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, bahwa Nabi bersabda, "Idzal taqal khitan faqad wajabal ghusl." Ya. Jika dua khitan, maksudnya kemaluan laki dan perempuan bertemu, maka wajiblah mandi. Jadi itu definisi dari khitan, ya. Nah, ada juga, ya, hadis yang menerangkan tentang masyru'iyyah khitan, ya. Ya, bagaimana disyariatkannya khitan di dalam Islam. Di antaranya adalah riwayat oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Amr bin Yasir, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, minal fitrah, ya, yang termasuk ke dalam fitrah, ya, sesuatu yang disifatkan sebagai ajali, gitu, ya. Kata Rasulullah SAW, al-madmadoh wal istinshaq, ya. Yang pertama adalah berkumur, al-madmadah, yang berkumur. Kemudian wal istinshaq, memasukkan air ke dalam
hidung ya ketika berwudu. Kemudian waqasus syarib mencukur kumis, ya. Wasyiwak, ya, kemudian menggosok gigi. Wa taklimul azfar, ya, kemudian juga memotong kuku, ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wanatful ibit, ya, mencabut. Nah ini ya, rambut-rambut, ya, bukan bulu, ya. Kalau bulu untuk binatang. Beda ya rambut sama bulu, ya. Cuman kadang orang kita menyebut istilah rambut-rambut di badan kita itu bulu, ya. Bulu itu untuk binatang. Dia beda lah, kalau bulu itu cabang. Kalau bulu itu lihat aja ayam, itu ayam bulu, ya. Tapi kalau yang lurus ini, ya, itu rambut, ya. Ya, mencabut rambut yang ada di ketiak, ya. Wanatul ibit, wal istihdad, ya. Kemudian mencukur, ya, rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluan, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian wal ihtitan, ya, wal ihtitan, ya, dan juga adalah berkhitan. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW yang termasuk fitrah untuk menjaga kebersihan dan kesucian, ya, kita manusia dalam bab ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau menghadap Allah, ya, kan harus bersih, ya, harus suci. Ya, bagian dari fitrah itu kan artinya suci, ya. Kita lahir itu kan fitrah dalam keadaan suci. Ya, bagian dari menjaga, memelihara kesucian atau kebersihan adalah yang pertama itu tadi berkumur-kumur, ya, membersihkan apa yang ada di dalam mulut kita. Kemudian menghirup air, ya, atau istimsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung. Hidung ini kan banyak kuman, ya. Apalagi di zaman COVID-19 sih banyak sekali ini. Kemudian waqasus syarib, mencukur kumis, ya, karena kumis itu kalau ini kan dekat dengan hidung dan mulut, ya. Nah, ini juga sumber bakteri, ini juga sumber bakteri. Maka ini keberadaan kumis ini sebetulnya juga riskan, ya. Maka kemudian bagian dari fitrah adalah mencukur, ya, dibersihkan. Makanya saya memang dari dulu nggak suka memelihara kumis, ya, dicabutlah, ya, dibersihkan, dicukur begitu, ya, bukan dicabut. Kemudian wasyiwak, nah, ini yang paling disukai Rasulullah SAW adalah membersihkan gigi, ya, ya, atau bersiwak, ya. Kemudian lalu mencabut, memotong kuku, ya. Nah, kuku kita ini kan juga sumber bakteri. Ada kotoran-kotoran, cacing-cacing, ya. Kemudian mencabut rambut ketiak, ya. Di situ juga banyak bakteri, makanya suka timbul bau yang tidak sedap, ya. Nah, itu dibersihkan. Kemudian wal istihdad, ya, dan juga membersihkan rambut-rambut yang ada di area kemaluan, karena juga di situ area-areanya sensitif, ya, dan dekat dengan anus, ya, dengan dubur, ya. Dubur kita tahu, ya, di situ sumber kotoran-kotoran kalau keluar, dan juga di situ kan kemaluan itu kan ada tempat kita buang air, ya, air najis, ya, sehingga kemudian area-area itu juga sangat riskan, ya, menjadi sarang-sarang kekotoran begitu. Kemudian dan khitan. Nah, khitan Rasulullah SAW sebutkan sebagai bagian dari fitrah untuk menjaga kebersihan. Bahkan di dalam sahihain, ya, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan khamsun minal fitrah, ya, ada 5 yang disebut sebagai bagian dari fitrah, atau menjaga bagian dari kesucian. Al-khitan, nah, disebutkan pertama Rasulullah, ya. Yang pertama adalah khitan. Wal istihdad, ya, mencukur rambut kemaluan. Wa taklimul azfar, memotong rambut. Wa natful ibit, ya, dan mencukur ketiak. Wa qasus syarib, ya. Wa qasus syarib, dan mencukur kumis. Nah,
itu di dalam hadisnya. Sehingga dari sini kemudian ya terkait dengan masru'iyah khitan, ya disyariatkannya khitan, tidak kemudian kita bantah lagi, tidak bisa dibantah lagi karena memang ada nas, yaitu sumber dari hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situ kemudian muncul berbincang mengenai hukum khitan itu sendiri ya. Nah memang para ulama berbeda pendapat tentang perintah khitan. Ya, apakah itu menunjukkan satu hal yang wajib? Karena memang tidak disebutkan perintahnya secara spesifik ya di dalam Al-Quran. Ya. Tetapi hanya disebutkan di dalam hadis. Ya, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Nah, ini para ulama ada perbedaan pendapat. Adapun yang berpendapat bahwa itu sunnah adalah Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Abu Hanifah, dan juga pada pengikut Imam Ahmad. Jadi ulama-ulama ini mengatakan hukum berkhitan adalah sunnah. Ya. Nah, hujah mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syaddad bin Aus dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, al-khitanu sunnah. Ya. Al-khitanu sunnatun lirrijal, ya. Makrumatun lin nisa. Khitan itu disunahkan bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan. Ya. Ini pendapat yang dijadikan sandaran oleh ulama-ulama yang menyebutkan hukum khitan itu adalah sunnah. Hujah mereka juga adalah bahwa Rasulullah SAW menghubungkan khitan dengan hadis-hadis yang menerangkan sunnah-sunnah tadi ya. Memotong kuku, mencukur bulu rambut kemaluan, kemudian mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak. Itu kan sunnah begitu kan, tidak wajib. Nah, maka dari situ karena khitan dikategorikan dikelompokkan dalam hadis cara-cara itu ya atau amalan-amalan itu, maka kemudian mereka mengatakan khitan juga hukumnya adalah sunnah. Hujah yang lain juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ya, yang beliau mengatakan ya orang-orang dari berbagai bangsa telah masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Ada orang hitam, ada orang putih, ada orang Romawi, ada orang Persia, dan ada orang Habsyah. Namun beliau tidak memeriksa seorang pun di antara mereka apakah sudah dihitan. Seandainya wajib gitu ya, kata Imam Hasan Al-Basri, tentu ya Rasulullah akan perintahkan ya atau akan cek gitu. Kamu udah dihitan belum? Kalau belum, hitan sana gitu. Dan itu kemudian tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu pendapat yang mengatakan hukum berkhitan itu adalah sunnah. Adapun pendapat yang mewajibkan khitan adalah ya, Asy-Sya'bi, kemudian Rabi'ah, Al-Auza'i, Yahya bin Sa'ad Al-Ansari, kemudian Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Bahkan Imam Malik sangat menekankan keharusan berkhitan. Ya. Beliau mengatakan man lam yahtatin, kata Imam Malik, siapa yang belum dihitan, ya, lam tajuz imamatuh, ya, maka ia tidak boleh menjadi imam salat. Walam tuqbal syahadatuhu, dan syahadatnya belum diterima, atau kesaksiannya tidak diterima. Jadi kalau dia dijadiin saksi dalam nikah nggak sah, kata Imam Malik, karena dia belum dihitan. Ya, makanya dalam mazhab Maliki harus dipastikan sudah dihitan belum nih saksinya gitu ya. Kalau belum dihitan ya tidak sah. Nah, itu kata Imam Malik. Maka ya maka ulama-ulama ini ya, yang berbeda pendapat ya, berbeda pendapat mengenai kewajiban ya, khitan ini berpijakan kepada dalil-dalil yang diantara adalah riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Utsaim bin Kalib dari bapaknya dan dari kakeknya bahwa ia telah datang kepada Nabi dan ia mengatakan, aku telah masuk Islam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, alki'anka sya'rakal kufri wahtatin ya. Buanglah rambut kekufuranmu itu dan berkhitanlah. Ya, dari sini kemudian maka dijadikan dalil wajibnya khitan. Diriwayatkan dari Harb ya, di dalam masailnya dari Az-Zuhri, Rasulullah SAW bersabda,
man aslama falyahtatin wa in kana kabira. Ya. Siapa yang masuk Islam maka ia wajib berkhitan sekalipun dia sudah dewasa. Kemudian diriwayatkan oleh Waqi ya, dari Salim, dari Amr bin Harim, dari Jabir, dari Yazid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan al-aqlaf la tuqbalu lahu salatun wa la tu'kalu zabihatuhu. Ya. Orang-orang yang tidak dikhitan tidak akan diterima salatnya dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Nah, ini kata Ibnu Abbas ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Musa bin Ismail dari Ali, ya, kami mendapatkan tulisan pada hulu pedang Rasulullah SAW ya, pada lembaran-lembaran yang berbunyi anal aklaf, ya, orang-orang yang tidak dihitan itu la yutraku fil Islam, tidak akan dibiarkan masuk ke dalam Islam hatta yahtatin, sampai mereka berkhitan. Al-Khattabi berkata syariat khitan meskipun tersebut ke dalam golongan hadis yang menerangkan sunnah-sunnah, namun mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib karena termasuk syiar agama. Nah, dengannya dapat diketahui siapa muslim dan siapa yang kafir, nah, dengan khitan itu. Apabila didapati korban-korban yang berkhitan bersama korban yang tidak berkhitan, maka ia disalatkan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Para ahli fikih menerangkan alasan mereka mewajibkan khitan bahwa orang yang kulub, ya, yang tidak berkhitan, dapat merusak ibadah bersuci dan salatnya, karena kulfa itu menutupi zakar keseluruhnya, kemudian terkena air kencingnya dan tidak dapat dikeringkan, sehingga sah atau tidaknya bersuci dan salat itu tergantung kepada khitan. Maka dari itu banyak ulama baik salaf maupun khalaf melarang menjadikan orang yang tidak berkhitan sebagai imam. Ia dianggap orang yang beruzur sebagaimana orang yang selalu kencing atau buang air. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Rasulullah dan umatnya diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang menunjukkan akan hal tersebut ya, adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Ibrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim alaihi salam ukhtitan ya, ukhtutin ya, maaf ya, ukhtutin wa huwa ibnu thamanina sana ya. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, kata Rasulullah SAW, dikhitan ketika dia berumur 80 tahun. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di satu sisi dia ada ayat yang memerintahkan ya, ikutilah ya, agama Ibrahim yang hanif. Dalam riwayat lain dikatakan annahu awwalu man adhafa dhaif ya, wa awwalu man labisa syarawil wa awwalu man ikhtatan wastamarra al-khitan ba'dahu fir rusuli wa atba'ihim hatta bi'sati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang pertama menjamu tamu, ya, dalam riwayat malaikat yang datang ya. Orang yang pertama memakai celana dan orang yang pertama dikhitan. Dan setelah Ibrahim, khitan itu terus berlaku bagi setiap Rasul dan pengikutnya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Tirmizi ya, dari Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, Rasulullah SAW bersabda, arba'um min sunanil mursalin, ada empat perkara yang termasuk dalam sunnah-sunnah para rasul. Al-khitan yang pertama, wa ta'atur ya, kemudian memakai wewangian, wasiwak ya, menggosok gigi atau membersihkan gigi, wan nikah. Jadi kata Rasulullah SAW ya, berdasarkan hadis dari Imam At-Tirmizi ya, ada empat hal yang menjadi bagian dari sunnah para rasul adalah khitan, memakai wewangian, bersiwak dan nikah. Hadis-hadis ini adalah dalil yang paling terkenal yang digunakan oleh para ulama yang mendukung wajibnya hukum berkhitan. Sedangkan bantahan mereka terhadap yang menghukumi sunnah adalah
Jadi kenapa khitan ini dikatakan wajib dan bukan sunnah? Apa bantahannya? Ya, yaitu hadis yang mereka gunakan untuk menerangkan hukum sunnah yang berbunyi al-khitanu sunnatun lirijal makrumatun linnisa, ya, hadis yang mengatakan bahwa sunnah bagi lelaki dan mulia bagi perempuan. Menurut ahli hadis bahwa hadis ini lemah sekali dari segi sanad, ya, atau jalur periwayatan, dan bahkan dhaif sebagaimana dikenal oleh para fuqaha. Ya. Nah, tidak boleh dijadikan landasan untuk menyimpulkan suatu hukum syar'i. Seandainya saja hadis itu sahih, maka Rasulullah SAW menyunahkannya dalam arti mengajarkan dan memerintahkannya sehingga hukumnya menjadi wajib, artinya sunnah adalah jalan. Nah, dikatakan aku menyunahkan demikian artinya adalah aku mensyariatkan. Maka al-khitanu sunnatul rijal artinya adalah disyariatkan bagi mereka. Berarti jadi wajib gitu ya, bukan sunnah. Karena dimaknai sebagai jalan atau syariat. Itu dari definisi sunnahnya itu ya. Kemudian juga argumentasi mereka mengenai mengenai hukum khitan ya dengan dengan amalan-amalan sunnah. Ya, tadi kan disebutkan ya, kalimat perintah khitan itu disejajarkan dengan amalan-amalan sunnah tadi ya, memotong rambut kemaluan, mencukur kumis, kemudian memotong kuku begitu. Nah, sehingga kemudian mereka katakan itu adalah sunnah. Nah, dibantah oleh para ulama yang mewajibkan dengan menyatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan hadis itu adalah argumentasi yang tidak benar kalau dimaknai sebagai satu amalan yang sunnah. Sebab ada bagian yang disebutkan dalam hadis yang hukumnya wajib seperti berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, itu ya. Jadi kalau katakanlah itu kan disejajarkan dengan amalan sunnah begitu. Nah, kata para ulama yang mewajibkan kalau memang sunnah, nah ini juga harus diluruskan. Kenapa? Karena ada satu perintah yang sifatnya ya dalam ilmu fikih adalah wajib, yaitu berkumur dan istimsyak, ya. Yaitu ketika wudu kan kumur ya, kemudian kita masukkan air ke dalam hidung begitu. Kemudian ketika mandi diantaranya ada yang disunnahkan seperti bersiwak. Ya. Adapun memotong kuku ya meskipun sunnah tetapi dalam keadaan tertentu ia menjadi wajib bagi keabsahan wudu. Nah, misalnya habis pegang kotoran, kukunya panjang, kan rancu itu ya, ada kotoran di dalam itu, maka ya menjadi wajib ya untuk dipotong kukunya agar air wudu bisa membersihkan itu. Nah, maka hujah itu dianggap tidak benar. Adapun argumentasi mereka tentang mengambil perkataan Hasan Al-Basri, ya, telah masuk Islam beberapa orang di hadapan Rasulullah lalu kemudian tidak dicek ya satu pun dia sudah khitan atau tidak. Nah, maka dalam hal ini kata ulama-ulama yang mewajibkan ya, mereka mengatakan bahwa ya ketika orang-orang itu sudah masuk ke dalam Islam ya, mereka itu tidak perlu lagi diperiksa apakah mereka sudah dikhitan atau belum, karena semua orang Arab ketika itu sudah dikhitan. Ya. Nah, demikian juga orang-orang Yahudi ya, kecuali orang-orang Nasrani yang terbagi menjadi Nasrani, kecuali orang yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berkhitan dan kelompok yang tidak berkhitan. Dan setiap orang yang masuk Islam telah mengetahui bahwa syiar Islam adalah khitan, sehingga mereka merasa perlu untuk segera dikhitan setelah masuk ke dalam Islam, seperti halnya untuk segera mandi. Jadi ya bantahannya itu tadi ya, walaupun di zaman Rasulullah tidak ditanya, nah ini perlu ditelusuri lagi bahwa memang sebahagian besar bangsa Arab ya dan sebagian besar pengikut Yahudi dan seluruh pengikut Yahudi ya, itu mereka sudah mengenal syariat khitan, kecuali Nasrani tadi ya, ada yang berkhitan ada yang tidak. Tapi secara umum ya mereka itu sudah berkhitan bangsa Arab itu. Nah, ketika kemudian kalau ada orang Nasrani yang masuk Islam dan dia belum berkhitan, nah mengingat tadi ya orang-orang Islam itu ya sudah dikhitan, lalu kemudian ada salah satu kebiasaan kewajiban ya, ketika mereka bersyahadat ya, harus mandi membersihkan diri, maka khitan juga menjadi sebuah
menjadi sebuah keharusan untuk mereka jalankan. Gitu ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah apakah khitan juga diwajibkan bagi wanita? Para fuqaha ya dalam hal ini Imam Mujtahid bersepakat bahwa khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kecuali riwayat Imam Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal yang menghukuminya wajib khitan atas laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada riwayat yang lainnya ya, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa ia wajib atas laki-laki saja tanpa perempuan. Riwayat yang kedua inilah yang kemudian bersesuaian dengan pendapat para imam dari kalangan fuqaha dan mujtahidin bahwa khitan itu disunnahkan bukan diwajibkan bagi perempuan. Dan hal ini sesuai dengan apa yang berlaku pada umat dari generasi ke generasi, bahwa hujah mereka adalah bahwa Rasulullah SAW ketika mensyariatkan khitan kepada umat Islam, beliau mengkhususkannya kepada laki-laki tanpa perempuan. Dan tidak didapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyuruh kalangan wanita untuk berkhitan, kecuali hadis yang hadis syadat atau lemah yang telah disebutkan bahwa al-khitanu sunnatul lirijal makrumatun linisa. Ini disebut disifatkan hadisnya lemah ya. Maka dalam hadis yang lemah ini memang terdapat isyarat perintah bagi wanita untuk berkhitan, tetapi riwayat tersebut tidak bermakna wajib tetapi sunnah ya. Karena di dalam terdapat lafal dimuliakan ya, makrumatun ya, artinya bukan sebuah kewajiban. Bisa jadi hikmah dari hal tersebut adalah memang didapati perbedaan antara khitan ya, kemaluan seorang lelaki dengan kemaluan perempuan, berbeda bentuk, berbeda hukum maupun faedahnya sebagaimana yang telah diketahui alangkah agungnya syariat Islam dan alangkah mulianya prinsip-prinsip yang dimiliki dalam penerapannya sepanjang masa. Di dalam hal ini Dr. Nasih Ulwan ya, menyebutkan ya, dan lebih berpegang pada pendapat perempuan tidak wajib dikhitan. Ya. Jadi jangan kemudian dipersoalkan. Ya. Mayoritas ulama, kapan khitan diwajibkan? Mayoritas ulama berpendapat bahwa khitan itu diwajibkan ketika anak mendekati masa baligh. Ya, harapannya adalah agar anak tersebut telah siap menjadi seorang mukallaf, ya, orang yang siap memikul beban syariat, begitu ya. Dan di saat dia memasuki masa balik dia sudah dalam kondisi dikhitan ya, jadi jangan nunggu balik dulu ya, usahakan sebelum balik ya, menjelang dia balik kemudian dia sudah dikhitan sehingga dia siap untuk menghadapi masa dewasanya dalam kondisi sudah dikhitan. Adapun yang lebih utama adalah hendaknya para orang tua melaksanakan khitan bagi anak-anaknya pada hari-hari awal kelahirannya, sehingga tatkala ia telah mengerti dan memasuki masa tamyiz ya, kondisinya telah dikhitan dan nantinya tidak dimintai pertanggungjawaban dan ia akan tenang. Maka tatkala anak telah mengetahui hakikat segala sesuatu maka ia telah melaksanakan perintah khitan. Dan dalil tentang keutamaan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain wa khatanuhuma li sab'ati ayyam. Rasulullah mengakikahkan Al Hasan dan Al Husain dan mengkhitan keduanya pada hari ke-7. Nah, itu terkait dengan kapan sebaiknya ya. Jadi boleh menjelang masa dia balik ya, kalau balik laki-laki katakanlah umur sekarang berapa ya? 12 ya. 13, 14, 15 ya di umur 10 ya atau umur 11 sudah dihitan. Nah, kalau mana yang lebih utama ya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengkhitan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya cucu beliau ketika hari ke-7 ya, hari ke-7. Lagian kalau udah gede negonya susah, mahal. Nanti dia minta motor, dia minta mobil ya. Kalau masih kecil kan permintaannya paling yang kecil-kecil dia mainan. Anak saya itu minta dibeliin mainan. Ya, saya waktu kecil ingat banget dia mau dihitan mau apa syaratnya ya beliin mobil-mobilan ya. Itu aja, nggak diminta beliin mobil karena masih kecil ya. Jadi hikmahnya ya begitu ya. Nah kalau masih bayi malah nggak bisa ngomong ya, nggak ada syarat, lebih bagus lagi begitu ya, lebih utama lagi. Nah itu fleksibel ya, terserah kepada Anda kapan dia mau dihitan.
Apa hikmah dari khitan ini? Ya, syariat khitan memiliki hikmah yang agung dan manfaat kesehatan yang banyak, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama dan juga ahli medis. Ya. Yang pertama, ya, kalau berbicara hikmah secara agama, khitan adalah pangkal kefitrahan syiar Islam dan syariat. Ya. Jadi dengan berkhitan, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, kan itu bagian minal fitrah, itu ya, bagian dari fitrah manusia. Ya. Kan kita ini diciptakan Allah atas fitrah, ya, atas kesucian. Maka ketika kita dan anak-anak kita yang laki-laki dikhitan, kita sudah menjaga, ya, sudah menjadikan pondasi kefitrahan itu, kesucian itu sebagai landasan kehidupan kita. Ya, kita berharap menjadi orang yang suci, terjaga, ya, terjaga kesucian dan kebersihan secara fisik, ya. Dan itu menjadi sebuah simbol. Kita berharap jiwa kita juga kita bisa jaga kesuciannya sebagaimana kita menjaga kesucian fitrah, ya, fitrah kesucian fisik kita. Nah, khitan termasuk dalam sarana kesempurnaan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mencelupkan hati untuk berada di atas ketauhidan dan keimanan. Dialah yang mencelupkan tubuh dengan berbagai sarana dan kefitrahan, sarana kefitrahan berupa khitan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak, ya, sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, ya, surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-123. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Celupan Allah, ya, sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya kami menyembah. Nah, jadi berbicara sandaran, ya, yang, ya, berbicara hikmah dari khitan ini adalah ini bagian dari bagaimana kita, ya, menyeburkan, ya, mencelupkan diri kita sepenuhnya, setotalnya kepada syariat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kesucian dan kebersihan, bahkan menciptakan manusia itu dalam fitrahnya. Nah, maka dengan berkhitan itu kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita sanggup untuk terjun, ya, mencelupkan diri kita ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam bahasa agama adalah sibghatullah, ya, celupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menceburkan diri, ya, mencelupkan diri ke dalam Islam, ya, jangan separuh-separuh, ya. Sebagaimana Allah perintahkan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam, ya, secara sempurna. Nah, berbicara kesempurnaan inilah sebagaimana kita menggambarkan sibghah tadi. Jadi kalau kita nyelupin jari ke dalam teh, ya, air gitu, ya. Ya, kalau mau, ya, bersih, ya, itu jangan celupkan separuh-separuh, celupkan semuanya. Nah, kalau kita bikin teh gitu, ya, teh celup tuh, ya. Kalau ingin sempurna hasilnya gitu, ya, sempurna hasilnya, kemudian efektif, efisien gitu, ya, bikin teh jangan masukin dikit-dikit ujungnya doang, ya, tapi celupkan semua, ya, teh itu, ya, celupkan tuh, ya, nanti cepat dia akan berubah airnya. Dia masukin ujungnya doang, ya, lama, ya, dan belum tentu akan berubah. Ketika kita ingin mengubah kondisi diri kita sebagaimana yang kita kehendaki, jadi dalam bab kebaikan, ya, maka celupkanlah diri kita ke dalam ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, ya. Nah, salah satunya adalah dengan khitan, ya. Khitan bagian dari kita menyempurnakan, ya, tekad kita menceburkan diri kita ke dalam syariat Islam. Khitan juga secara hikmah bisa membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Nah, ya. Jadi ini yang juga paling kentara, ya.
Dengan khitan ya kita bisa kemudian menjadi membedakan, oh ini muslim, ini tidak muslim. Mungkin sepintas emang ada orang yang mau ngecek gitu ya. Tahu gak ya Anda bahwa ada satu kisah ya saya pernah baca kisah ini di Inggris apa di mana lah gitu ya. Ada seorang wanita tua yang bekerja di laundry ya, seorang wanita yang bekerja di laundry di Inggris ya. Dan dia menjadi seorang muslimah yang bersyahadat gara-gara dia bilang dia tertarik ya, dengan ini dengan satu peristiwa ya yang membuatnya penasaran. Jadi dia kan menerima laundryan ya, menerima cucian dan yang menjadi customernya atau pelanggannya adalah anak-anak mahasiswa ya, baik yang muslim dan non muslim gitu. Ada satu yang diamati ya. Jadi kalau pakaian dalam ya, bagian celana dalam lah gitu ya, yang mereka yang muslim itu relatif bersih ya, tidak ada kotoran yang menjijikkan. Tetapi pada mereka yang non muslim ya, itu terlihat sekali ya, bagian-bagian celana dalam itu warnanya menjijik lah, kotor, kuning begitu ya. Banyak najisnya begitu yang menempel di sana. Sementara yang punya orang Islam ini bersih. Sehingga kemudian dia tertarik ya, indah sekali agama itu sampai-sampai penganutnya, pemeluknya menjaga kebersihan sedemikian rupa ya. Namanya juga orang kan kalau lagi nyuci itu kan jijik ya. Tapi ketika dia tahu ya, ini punyanya orang Islam bersih, itu ya. Maka kemudian itu menjadi pembeda antara Islam dan non-Islam ya, muslim dan non-muslim. Antara orang Islam dengan orang-orang kafir itu beda, kelihatan dari khitan ini. Nah, mungkin kita anggap masa iya, tapi ternyata memang menjadi dibuktikan bahwa ya, dengan itu kita menjadi beda ya, antara kita dengan orang-orang yang kafir. Nah, yang berikutnya adalah khitan merupakan bukti pengakuan akan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya serta tunduk dan kepada hikmah dan kekuasaannya. Ya. Jadi ya itu tadi ya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang gemar bertaubat ya, dan juga mencintai orang-orang yang menjaga kesucian ya. Nah, salah satu bentuk kita menjaga kesucian adalah kita berkhitan ya, karena kita khawatir ya, dari di kemaluan kita ada najis yang tidak terbersihkan karena tertutup oleh itu tadi ya, kulit kemaluan yang disebut dengan kulub ya bagi lelaki. Nah, ini adalah sebuah pengakuan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau merujuk kepada keterangan Imam Bukhari yang menyebutkan hatta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, beliau umur 80 tahun disunat. Saking beliau ingin betul-betul ya, ingin diakui bahwa dia adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara kesehatan, nah ini lebih banyak lagi ya kalau bicara medis ya. Khitan bisa membawa kepada kebersihan dan keindahan, kebagusan badan dan juga menstabilkan syahwat. Jadi anak-anak kita ketika dia sudah dikhitan, harapannya adalah itu tadi ya, badannya sehat, kemudian syahwatnya juga mudah-mudahan dia stabil ya. Tidak bergejolak begitu kan. Kemudian juga badannya jadi bagus gitu ya. Nah, kemudian khitan merupakan cara sehat untuk menjaga tubuh dari serangan berbagai penyakit ya. Seorang dokter bernama Sabri Al-Qabani di dalam bukunya yang berjudul Hayatuna Al-Jinsiyah ya, kehidupan seksual kita, beliau mengatakan khitan juga memiliki beberapa faedah, di antaranya dengan berkhitan maka seseorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa air kencing yang mengandung lemak dan kotoran, dan hal ini akan mengakibatkan gangguan kencing dan juga menimbulkan pembusukan di area kemaluan. Dengan terkelupasnya ya bagian kulub dengan khitan tadi, maka seseorang lelaki akan terhindar dari bahaya terganggunya hasyafah saat mengalami ereksi. Ini babnya adalah hubungan seksual jadi ya. Nah, jadi bahasa simpelnya ya, dengan melakukan khitan ya, ketika anak-anak kita sudah dewasa dan dia menikah, maka dia akan
kalau berbicara hubungan seksual ya, dia akan bisa menikmati ya kehidupan seksual dengan betul-betul baik ya, sebagaimana yang ditetapkan ya di dalam ajaran Islam gitu ya. Artinya kan kalau gini loh, kalau kan salah satu pemicu dari perceraian itu adalah ketidakpuasan dalam hubungan seksual ya. Ada kasus-kasus perceraian yang kemudian dipicu oleh ya para istri yang merasa suaminya tidak bisa memuaskan hasrat seksualnya. Dan itu merupakan bagian dari perintah syariat sebetulnya kepada para suami agar bisa memberikan kepuasan seksual kepada istri gitu. Makanya salah satu syarat ya ketika seseorang terlanjur mentalak ya, istrinya talak 3 lalu kemudian dia mau rujuk ya, maka si istri yang sudah ditalak 3 ini kalau mau rujuk lagi dia harus nikah dengan laki-laki lain dan dia harus betul-betul bisa merasakan kepuasan seksual dengan suami barunya. Nah, barulah kemudian kalau suaminya nanti mau menceraikan ya dia ceraikan, kemudian dia boleh nikah lagi. Nah, ini menjadi sebuah isyarat bagi kita bahwa ya, laki-laki ini ya harus mampu memuaskan hasrat seksual para istri sehingga kemudian para istri ini ya menjadi lebih terkendali begitu ya, tidak mencari kepuasan ya, dari lelaki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya ya, menjauhkan mereka dari perzinahan. Nah, ini penting ya bagi para laki untuk dipahami. Kemudian hikmah berikutnya secara kesehatan adalah kita dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit kanker. Kenyataan yang terjadi bahwa kanker kebanyakan menyerang orang yang belum dikhitan ya. Seperti yang terjadi di negara-negara yang tidak mewajibkan khitan ya. Dan jika kita segera bersegera dan berbicara kanker ini ya sahabat yang dirahmati Allah, kanker penyakit kanker juga bisa diderita oleh para wanita, yaitu kanker rahim ya atau kanker serviks ya, biasanya serviks rahim itu kan jalurnya dari kemaluan ya. Itu bisa terjadi dan umum terjadi kepada para wanita yang suaminya tidak dikhitan dan tidak menjaga kebersihan kemaluan. Ya, jadi ya kalau udah nikah kan campur begitu ya. Nah kalau si suaminya belum dikhitan, kemudian itu tadi ya ada bakat kotoran gitu ya, dan itu kemudian menyebar melalui hubungan seksual, maka banyak kejadian ya perempuan-perempuan yang suaminya tidak dikhitan kemudian terjangkit kanker serviks. Nah ini yang harus kita pahami juga begitu kan. Kemudian jika kita tidak segera berkhitan, ya, maka berarti kita menghindarkan diri dari mengompol. Jika kita bersegera mengkhitankan anak-anak kita, nah itu kata Dr. Nasih Ulwan adalah menghindarkan anak-anak kita dari ngompol. Ya. Jadi katanya anak-anak yang sudah dikhitan lebih awal, dia relatif ya bisa menjaga diri dari kebiasaan ngompol. Nah, ada orang tua yang riuh ya anak-anak yang ngompol malam-malam. Jadi menurut research begitu ya, anak-anak yang sudah dikhitan ya dia terhindar dari penyakit itu tadi, kencing malam atau ngompol. Kemudian khitan dapat meringankan banyaknya pemakaian hal-hal yang bersifat rahasia oleh orang dewasa dan hal-hal dan ya semisal lah begitu ya. Nah inilah beberapa faedah dan hikmah yang bisa ditangkap oleh orang-orang yang berakal ya, dari disyariatkannya khitan dan yang bisa diterima oleh setiap individu yang menginginkan kebaikan dan rahasia-rahasia di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan hukum-hukum yang telah dijelaskan ini semua menunjukkan hakikat yang sangat penting bagi para pendidik, yaitu memberikan perhatian kepada anak-anak semenjak mereka lahir ya, kemudian tumbuh mereka menjadi orang-orang dewasa dengan memperhatikan segala aspek dan urusan mereka, termasuklah kesucian dan kebersihan fisik mereka, sehingga kemudian kita bisa mengantarkan mereka untuk merasakan menikmati kehidupan yang sentosa gitu kan, nggak terlibat masalah berarti lah begitu. Dan semua itu merupakan hukum-hukum yang sangat penting dan mendasar yang bisa memberikan dampak kesehatan dan juga kekuatan. Jadi saat seorang anak membuka kedua matanya melihat alam sekitarnya,
memahami hakikat segala sesuatu, maka ia mendapati dirinya telah menjadi keluarga Islam yang baik dengan dibuktikan bahwa dia telah dihitan oleh kedua orang tuanya. Maka tegaklah ya keluarga Islami dalam dirinya sebagaimana diperintahkan ya di dalam syariat ajaran Islam yang lurus ya, dan juga sunnah yang benar. Dan tidak diragukan lagi ya ketika seorang anak mengetahui kewajiban-kewajiban ini dan ketika dia mengetahui bahwa ibu dan bapaknya yang mendidiknya telah melaksanakan kewajiban ini, maka dengan sendirinya dirinya juga akan terdidik dengan iman dan Islam, terbiasa dengan makna-makna akhlak. Jadi dia nggak perlu nanya lagi ke orang tuanya, "Mah, Pak, kok aku belum dihitan?" Ya teman-temanku sudah. Kan dari pertanyaan itu kan sudah ada tersimpan di memori bawah sadarnya orang tuanya lalai dalam urusan syariat. Tetapi ketika dia ditanya temannya, "Kamu udah dihitan?" Dilihat sudah, gitu ya. Maka dia hilang, terbebas dari beban yang itu tadi ya, menganggap orang tuanya lalai dari syariat. Dan tertanam di dalam memorinya bahwa orang tua adalah orang tua yang taat, dan itu merupakan satu kewajiban yang harus diikuti sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan si pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.